Bab 1. Lahir dalam kesederhanaan. Latar belakang dan kondisi kelahiran. Muhammad bin Idris al-Syafi'i, yang lebih dikenal sebagai Imam Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 M. Dia lahir ke dalam dunia yang bergejolak, tepat ketika kekhalifahan Abbasiyah mulai memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah, termasuk Palestina. Keluarganya adalah bagian dari suku Quraisy yang terhormat, turunan dari Al-Abbas, paman Nabi Muhammad. Namun, walaupun berdarah bangsawan, keluarganya tidak memiliki kekayaan. Ayahnya Idris meninggal beberapa bulan setelah kelahiran Syafi'i, meninggalkan dia dan ibunya Az-Zahra dalam kondisi yang sangat sulit. Perjalanan mencari asal-usul dan pendidikan. Az-Zahra menyadari pentingnya pendidikan dan kebutuhan akan dukungan keluarga, memutuskan untuk kembali ke Mekah, kota asal keluarganya. Perjalanan mereka ke Mekah bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual, mencari lingkungan yang lebih kondusif untuk pendidikan anaknya. Mereka melakukan perjalanan yang panjang dan berbahaya melintasi gurun, bergantung pada karavan yang sering kali diisi dengan pedagang dan pelajar. Kisah-kisah perjalanan ini, hari-hari di jalan, malam di bawah bintang-bintang, dan kegigihan Az-Zahra mengilhami Syafi'i sepanjang hidupnya. Masa awal di Mekah. Setelah tiba di Mekah, Syafi'i dibesarkan dalam lingkungan yang ketat dalam ketaatan agama. Di bawah bimbingan para ulama kota, dia mulai belajar Al-Quran di usia yang sangat muda. Kemampuan menghafalnya yang luar biasa memungkinkan dia untuk menghafal Al-Quran secara penuh pada usia 10 tahun. Tetapi tidak hanya menghafal kata-kata yang dia lakukan, dia belajar untuk memahami dan merenungkan maknanya. Sering bertanya kepada guru-gurunya tentang konteks dan aplikasi ayat-ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan mentor awal. Salah satu figur penting dalam pendidikan awal Imam Syafi'i adalah Muslim bin Khalid al-Zanji, mufti saat itu, yang mengakui kecerdasan Syafi'i dan mendorongnya untuk mulai memberikan fatwa di usia yang sangat muda, sesuatu yang sangat luar biasa pada masa itu. Pelajaran yang dia terima tidak terbatas pada ilmu fikih. Dia juga belajar hadis, tafsir, dan puisi, menyerap berbagai aspek keilmuan yang akan membentuk dasar bagi pandangan keagamaannya yang inovatif. Interaksi dengan komunitas ilmiah. Mekah. Sebagai remaja, Syafi'i sudah terlibat dalam diskusi-diskusi ilmiah di Masjidil Haram, seringkali menghadapi dan berdebat dengan ulama yang lebih senior. Bakatnya dalam berargumen dengan logika yang tajam dan penguasaan ayat-ayat serta tradisi membuatnya terkenal di kalangan akademisi Mekah. Kisah-kisah tentang debat-debatnya, seperti ketika dia berdebat tentang pentingnya niat dalam ibadah, menunjukkan kecerdasan analitisnya yang akan menjadi ciri khas karya-karya ilmiahnya di kemudian hari. Kesimpulan bab ini menutup dengan gambaran tentang bagaimana fondasi keilmuan dan spiritual yang dibangun di Mekah siap membawa Imam Syafi'i ke tahap berikutnya dari perjalanan intelektualnya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di awal hidup daripada menghalanginya, justru mengasah kemampuannya dan menguatkan tekadnya untuk mencari pengetahuan sejati. Kisah ini tidak hanya menceritakan tentang asal-usul Imam Syafi'i yang sederhana, tetapi juga menyoroti bagaimana masa-masa awal ini membentuknya menjadi salah satu pemikir terbesar dalam sejarah Islam. Bab 2. Masa kecil di Mekah. Menetap di kota suci. Setelah tiba di Mekah, Imam Syafi'i dan ibunya Az-Zahra menetap di salah satu kawasan yang sering dikunjungi oleh para pelajar dan ulama. Mekah pada masa itu bukan hanya penting sebagai pusat keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pertukaran intelektual di dunia Islam. Disinilah Imam Syafi'i menghabiskan tahun-tahun formatifnya menyerap pengetahuan yang dibagikan secara bebas di lapisan masyarakat. Pendidikan Al-Quran. Pendidikan Imam Syafi'i dimulai dengan hafalan Al-Quran, yang merupakan fondasi pendidikan agama di waktu itu. Mengingat latar belakang keluarganya yang memuliakan ilmu, Imam Syafi'i diberi akses ke beberapa pengajar terbaik. Dia dikatakan telah menghafal Al-Quran sebelum usia 10 tahun, sebuah pencapaian yang menandakan kecerdasannya dan kapasitas mengingatnya yang luar biasa. Guru-gurunya sering menguji kefasihannya dengan cara mendadak memintanya untuk membacakan ayat-ayat dari berbagai surah, sebuah latihan yang mengasah baik memori maupun pemahamannya. Pelajaran dari ulama besar. Selain belajar Al-Quran, Imam Syafi'i juga mulai mempelajari hadis dan fikih dari ulama-ulama Mekah. Di antara guru-gurunya adalah Muslim bin Khalid al-Zanji, mufti Mekah saat itu, yang mengakui bakatnya dan memberinya izin untuk memberi fatwa di usia sangat muda.
Pengalaman ini bukan hanya membantu mengembangkan keahlian fikihnya, tetapi juga memberinya kepercayaan diri dalam kemampuannya untuk berdebat dan membela pandangannya. Kehidupan sehari-hari dan pendidikan nonformal. Hari-hari, Imam Syafi'i tidak sepenuhnya dihabiskan dalam studi formal. Dia juga mengambil bagian dalam kegiatan keagamaan dan sosial yang berlangsung di Mekah. Misalnya, dia sering terlibat dalam diskusi-diskusi kecil setelah syalat yang diadakan di masjid, di mana topik-topik aktual dibahas oleh para jamaah. Ini adalah bagian dari pendidikan non-formalnya, di mana dia belajar cara berbicara di depan umum, bagaimana mendengarkan dengan efektif, dan bagaimana berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Menggali lebih dalam ke dalam ilmu. Ketika tidak terlibat dalam pembelajaran formal atau diskusi masjid, Imam Syafi'i sering menghabiskan waktu di perpustakaan Mekah, yang dikenal memiliki koleksi teks-teks keagamaan yang luas. Dia membaca sebanyak mungkin tentang sejarah Islam, tafsir, dan ilmu lain yang berhubungan dengan agama. Kegiatan ini menunjukkan rasa haus ilmunya yang tak pernah puas dan keinginan untuk memahami agama secara lebih mendalam. Peran ibu dalam pendidikan dan nilai-nilai spiritual. Peran Az-Zahra dalam mengarahkan dan mendukung Imam Syafi'i sangat penting. Meskipun memiliki sedikit sumber daya, dia berusaha keras untuk memastikan bahwa anaknya memiliki semua yang dibutuhkan untuk berhasil dalam studinya. Dia juga adalah pengaruh spiritual yang besar dalam hidupnya, sering mendiskusikan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan pentingnya layanan kepada komunitas. Nilai-nilai ini menjadi bagian inti dari pandangan dunia Imam Syafi'i saat ia tumbuh dewasa. Kesimpulan bab. Bab ini menyimpulkan dengan menggambarkan Mekah tidak hanya sebagai tempat Imam Syafi'i mendapatkan pendidikan, tetapi sebagai tempat yang membentuk karakter dan nilai-nilainya. Pada akhir masa kecilnya, Imam Syafi'i tidak hanya menjadi seorang hafiz dan mulai dikenal sebagai pemikir muda yang cemerlang, tetapi juga seorang yang memiliki kedalaman spiritual dan integritas yang kuat. Ini semua adalah hasil dari kombinasi unik pengajaran yang ia terima dan pengaruh mendalam dari ibunya dan komunitas Mekah. Bab 3. Awal pendidikan dan hafalan Al-Quran. Pentingnya Al-Quran dalam pendidikan awal. Dalam tradisi Islam, menghafal Al-Quran dianggap sebagai salah satu pencapaian spiritual dan intelektual terbesar, terutama bagi anak muda. Imam Syafi'i, yang telah memperlihatkan kemampuan menghafal yang luar biasa sejak usia dini, menunjukkan kedalaman pemahaman yang tidak biasa untuk usianya. Bab ini menggali bagaimana pendidikan Al-Quran di Mekah dilakukan, fokus pada metode pengajaran tradisional yang melibatkan pengulangan dan tafsir yang mendalam. Guru dan metodologi pengajaran. Imam Syafi'i belajar Al-Quran dari beberapa guru terkemuka di Mekah yang masing-masing membawa perspektif unik dalam cara mengajarkan teks suci. Salah satu guru yang paling berpengaruh adalah seorang ulama yang dikenal tidak hanya karena hafalan Al-Quran, tetapi juga kemampuannya untuk mengaitkan ayat-ayat dengan situasi kehidupan nyata. Sebuah metode yang sangat memengaruhi cara Imam Syafi'inya mengajar dan memberikan fatwa. Bab ini menyediakan wawasan tentang bagaimana guru-guru ini menggunakan cerita, analogi, dan diskusi untuk membantu murid-murid memahami dan menginternalisasi ayat-ayat Al-Quran. Interaksi dengan sesama pelajar. Imam Syafi'i tidak belajar dalam isolasi. Dia adalah bagian dari komunitas pelajar yang kuat dan sering berpartisipasi dalam sesi belajar kelompok. Bab ini menggambarkan bagaimana interaksi ini membantu mengasah kemampuan berdebatnya dan mengajarkan kepadanya nilai kerjasama dan perspektif multipel. Diskusi-diskusi ini tidak hanya terbatas pada penghafalan, tetapi juga pada aplikasi praktis dari ayat-ayat yang dipelajari, membantu mengembangkan fondasi bagi pemikirannya, yang kemudian menjadi terkenal karena aplikasi praktisnya terhadap teori. Kegiatan menghafal dan kontes hafalan. Mekah adalah pusat bagi banyak kontes dan demonstrasi hafalan Al-Quran, di mana Imam Syafi'i seringkali berpartisipasi. Bab ini menggambarkan beberapa kontes ini, di mana Imam Syafi'i tidak hanya memamerkan kemampuannya dalam menghafal, tetapi juga dalam tafsir dan klarifikasi ayat. Kisah-kisah dari kontes ini menyoroti bagaimana Imam Syafi'i mulai dikenal lebih luas di Mekah, tidak hanya sebagai hafiz, tetapi juga sebagai pemikir muda yang menjanjikan. Dukungan keluarga dan peran ibu. Kisah ini juga menggarisbawahi peran kunci Az-Zahra dalam mendukung studi Al-Quran Syafi'i. Meskipun dengan sumber daya terbatas, dia mengatur agar Syafi'i bisa belajar dengan guru-guru terbaik.
Dedikasinya untuk pendidikan anaknya menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak mereka pada masa awal pendidikan. Az-Zahra sering menghadiri sesi pengajaran untuk memastikan bahwa Syafi'i menerima bimbingan yang benar dan mendukungnya dengan membacakan materi yang sudah dipelajari di rumah. Kesimpulan, bab ini menutup dengan refleksi tentang bagaimana dasar-dasar yang kuat dalam Al-Quran membentuk fondasi bagi semua pembelajaran religius dan intelektual Imam Syafi'i selanjutnya. Melalui penghafalan dan pemahaman mendalam tentang Al-Quran, Imam Syafi'i tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membangun karakter dan spiritualitas yang akan memandu seluruh karirnya sebagai ulama dan pemimpin pemikiran Islam. Kisah ini juga menekan pentingnya interaksi komunitas, persaingan sehat, dan dukungan keluarga dalam pembentukan cendekiawan muda. Terima kasih telah menyaksikan video kami hari ini. Jika Anda menikmati dan mendapatkan nilai dari apa yang kami bagikan, tolong jangan lupa untuk memberi kami like. Klik subscribe untuk bergabung dengan komunitas kami dan menerima pemberitahuan tentang video terbaru. Kami sangat menghargai pendapat dan masukan Anda, jadi silakan tinggalkan komentar di bawah ini dengan pemikiran atau pertanyaan Anda. Terus ikuti kami untuk konten lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.